podcast pada kali ini, di mana podcast kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi di era digital. Sebelum itu, pernahkah sobat podcast membayangkan bagaimana ekonomi digital itu mengubah cara kita dalam berbisnis dan juga berinteraksi? Nah, untuk lebih lanjutnya, di sini saya sudah mengundang berbagai pakar ekonomi digital, baik kepada saudara-saudari, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya pada sobat podcast kita. Baiklah, saya Dea Putri dari Pakar Ilmu Ekonomi. Terima kasih kepada host telah mengundang saya. Baiklah, perkenalkan saya Nurul Aini, ahli dalam bidang ilmu ekonomi. Terima kasih telah mengundang saya di podcast kali ini. Saya Dina Bakmarahim, ahli dalam pakar manajemen dan ekonomi. Kita mulai saja untuk pertanyaan pertama. Menurut saudara-saudari, bagaimana era digital itu mengubah lanskap ekonomi global saat ini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dari pemahaman saya, di mana era digital telah membawa perubahan besar terhadap dalam ekonomi digital yang secara global. Dan dengan adanya teknologi digital, banyak perusahaan yang dapat mencapai pasar global, akan tetapi tidak harus memiliki kehadiran fisik banyak negara. Kalau menurut saudari ini bagaimana? Nah, saya setuju dengan apa yang telah disampaikan saudara tadi. Digitalisasi juga memungkinkan pengumpulan dan analisis data itu secara real time, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang secara cepat dan lebih baik. Selain itu juga, transaksi online yang semakin mudah diakses itu membuat pasar menjadi lebih dinamis dan kompetitif. Menurut saudari Fatma, bagaimana tanggapannya? Dari pernyataan dari saudari Dea dan saudari Aini, saya melihat adanya percepatan inovasi di berbagai sektor seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, ekonomi menjadi lebih efisien tetapi juga lebih kompleks. Oke, sangat menarik sekali. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan itu, bagaimana perubahan ini berdampak pada pasar kerja? Apakah teknologi digital lebih banyak menciptakan pekerjaan baru atau justru menertibkan pekerjaan yang ada? Kepada saudari Dea, bagaimana? Baiklah, dari segi pemahaman saya, di mana teknologi digital memang diciptakan untuk banyaknya pekerjaan baru, terutama di sektor teknologi informasi, pemasaran digital. Namun otomatis dengan kecerdasan adanya buatan atau mengancam pekerjaan yang bersifat relatif atau dan manual. Baik, kalau menurut saudari ini bagaimana? Menurut saya itu sendiri, tantangannya itu adalah membesarkan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan perubahan. Pendidikan dan pelatihan yang hebat sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan di era digital sekarang. Baik, kalau menurut saudari Fatma sendiri bagaimana? Saya setuju dengan pernyataan dari saudari Dea dan saudari Aini, di mana ada juga peluang bagi pekerja untuk bekerja secara remote yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan akses ke pasar kerja global. Selain itu, tetapi di sisi lain adanya persaingan yang lebih ketat di bidang ekonomi. Oke. Baiklah, pertanyaan ketiga itu kita masuk pada sisi bisnis. Dari sisi bisnis ini, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam perubahan atau proses transformasi digital? Dan kepada saudari ini, bagaimana pandangannya? Tanggapan saya sendiri itu adalah yang pertama itu adalah dari keamanan siber. Keamanan siber itu menjadi isu krusial karena semakin banyak data yang disimpan dan diproses secara digital. Perusahaan harus berinvestasi dalam sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data mereka. Baik, kalau menurut saudari Fatma sendiri bagaimana? Selain yang disampaikan oleh saudari Aini,
Ada juga tantangan dalam hal integrasi teknologi baru dengan sistem yang sudah ada. Proses ini seringkali memakan waktu, tetapi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi bisnis. Oke, kalau menurut saudari dia sendiri bagaimana? Baiklah, dari pandangan saya sendiri, di mana salah satu tantangan terbesar adalah perubahan budaya organisasi, di mana transformasi digital tidak lagi sebagai teknologi, tetapi akan juga berbagai perusahaan mengadopsi cara bagaimana barunya lebih kolaboratif. Oke, terima kasih atas pandangannya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Pada pertanyaan yang keempat ini, menurut saudari sekalian, apakah pemerintah itu dapat mendukung ekonomi digital saat ini, dan juga apa manfaat yang diberikan bagi masyarakat yang luas? Ya, kepada saudari Fatma, gimana pandangan? Pandangan saya yang perlu dilakukan yaitu melakukan perlindungan konsumen di dunia digital, perlu ditingkatkan untuk melindungi data pribadinya dan hak-hak digital lainnya. Oke, baik. Kalau menurut dia sendiri bagaimana? Baiklah, dari pandangan saya sendiri, di mana peran pemerintah dapat memainkan penting dalam menciptakan regulasi dan mendukung inovasi tanpa menghambat. Kalau menurut pandangan saudari ini bagaimana? Menurut saya itu pemerintah juga harus mempromosikan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi untuk memastikan bahwa masyarakat itu memiliki keterampilan yang dibutuhkan di era digital sekarang ini. Selain itu juga intensif untuk startup dan inovasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Oke, luar biasa sekali atas jawaban yang telah diberikan saudari-saudari. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast pada hari ini. Oke, baik. Di sini ekonomi digital itu memang menarik untuk dipelajari, bukan? Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan ekonomi digital dan manfaatkan selalu peluang yang ada sampai saat ini. Terima kasih kepada sahabat podcast yang sudah menonton podcast kami. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.